kita lancar ya, nggak ada masalah. Dan malah lebih efektif nih. Jadi pada mau ujian nih ya, aneh nih, kemarin tuh mau ujian tuh diajak suruh ujian tuh susah. Sekarang mah pada mau daftar ya. Mungkin karena online sih ya, mungkin jadi tidak stres gitu, jadi agak tenang gitu ya. Jadi sampai ujian tertutup tuh, waduh, tiap minggu ujian ya. Dulu tuh saya paksa-paksa ujian, enggak Pak, belum siap. Sekarang tuh pada minta ya. Jadi mungkin ada positifnya ya, mungkin dia kan tidak perlu keluar ya, keberaniannya muncul karena tidak terlalu tertekan ya. Nah ini juga tanda ya, terus progresivitas ini harus jaga ya. Oke, sambil jalan aja ya. Nah jadi kita ini, saya kemarin sudah banyak bicara konteks organisasi internasional ya, dan MNC, Multinational Corporation ya. Ini kuliah ketiga kalau nggak salah ya? Ketiga, Prof. Ya. Ketiga. Jadi kita sudah menukik sekarang ke perilakunya. Nah, jadi perilaku itu sekarang tidak lagi dibedakan ya antara organisasi lokal, organisasi nasional, regional, multilateral, global. Sekarang tidak dikotomikan ya. Jadi semuanya sudah mengacu pada perilaku organisasi pada era globalisasi ya. Jadi semuanya sama. Lalu tidak lagi dilihat nanti skop perusahaannya, saya mau UMKM, Pak, saya mau ini, enggak ya. Sekarang aja mulai dari organisasi kecil aja ya, startup gitu ya, yang tidak menjadi organisasi formal ya, perilakunya tetap saja harus mengikuti perilaku di dalam konteks global. Ini berlaku ya, baik untuk individu, kelompok, dan organisasi ya. Saya kan bagian interaksi individu, saya menganut perilaku individu saja nggak bisa. Jadi kita harus individu ya, behaviors in ya, team behaviors in organization behaviors ya. Jadi semuanya begitu ya. Jadi sama juga wilayah, ya tidak lagi lokal, domestik ya, tapi sudah kita atur dalam konteks ya. Itu berlaku individu, kelompok, organisasi, bahkan negara sekalipun ya harus mengikuti dalam tataran global. Nah, dalam konteks kekinian maka terjadi pergeseran paradigma dari orientasi individu ya, individu kepada tim ya, kepada tim ya, tim. Nah ini. Nah, kalau dulu di individu lahirnya Superman ya, ini lahirlah sebenarnya menjadi Superman ya. Jadi itu. Jadi kita fokus pada super team. Walaupun kita tahu bahwa tim itu dibangun oleh individu-individu. Nah, jadi konsep pemikirannya, kita kuatkanlah kapabilitas individu kita sebagai Superman ya. Nah, lalu kekuatan Superman itu masuk pada interaksi tim jadi super team. Jadi super team itu dibangun oleh Superman ya. Nah, itu dulu ada konsep ya dari Jepang ya, teori TQM ya. Orang Jepang tuh tidak pintar-pintar ya. Yang penting bagaimana membangun solidaritas timnya. Itu dulu konsep Jepang. Nah, sekarang berubah ya. Seiring dengan teknologi informasi, orang Jepang tuh tidak berprinsip itu, pinter dulu. Ya, pinter dulu. Bangun lalu menjadi teamwork.
kalau dulu terbalik, pinter itu karena teamwork, ya. Nah, sekarang terbalik, pinter dulu, lalu teamwork. Nah, jadi jangan dipakai lagi dah konsep TQM dulu Jepang dan sekarang. Kenapa? Karena tergesernya paradigma, ya, dari ekonomi klasik, modern ke kontemporer. Jadi orang SDM tuh bangun dulu kepandaiannya dulu, knowledge base-nya dulu, nah, baru membangun perilakunya. Nah, sehingga apa yang terjadi di Jepang itu sekarang yang diukur adalah kapabilitas, kreativitas, dan inovasi. Nah, contoh di perguruan tinggi ya, kalau di Indonesia masih mengandalkan berapa rasio dosen dengan mahasiswa, berapa sarana yang dimiliki oleh perguruan tinggi, ya, berapa anggaran yang tersedia. Itu sebagai ukuran bahan kita, badan kita. Nah, sekarang di Jepang terbalik, bukan itu yang diukur. Berapa banyak hasil penelitian internasional, berapa banyak ya haki yang dihasilkannya, berapa banyak ya hak paten yang dilahirkan, gitu ya. Nah, jadi ketika kita membangun ya konsepnya tetap ya, jadi bisnisnya IQ ya kan, dari IQ ya, IQ itu ingat masalahnya apa itu dulu, masih ingat PRCQ kan, apa SQ kan itu ya, EQ kelihatan nggak ini apa nulis? Kelihatan. Ya, Q ya, kemudian lagi itu apa? MQ ya, monolithic equation ya, kemudian adalah SCQ, social equation, kemudian adversity equation. Lalu di sini apa? Keluar apa tuh? Apa? ACI ya, Human Capital Investment. Nah, jadi kita sekarang ya syukur alhamdulillah Anda bagian S3 sekarang. Nggak ada lagi kuliah di S4 kan, nggak ada ya. S3 tertinggi. Jadi ini satu ciri Anda tuh masyarakat modern. Nah, kalau orang yang sekolah belajar itu ciri masyarakat modern. Ya, jadi background-nya adalah IQ. Nah, Jepang juga sekarang sama. Jadi kehebatan orang Jepang itu tadi, kenapa selalu unggul di bidang lain? Ya, karena dia menggeser dulu. Dulu nggak perlu pinter-pinter, yang penting adalah esprit de corps dulu. Jepang tuh begitu, nggak pinter-pinter orang Jepang tuh biasa-biasa. Tapi kekuatannya bagaimana bergabungnya mereka. Kan dulu ciri nama tuh gugus kendali mutu. Itu Jepang. Nah, sekarang nggak orang Jepang tuh. Pinter dulu, ya. Lalu teamwork, nah, kreativitas dan inovasi. Nah itu ya. Jadi yang diukur itu sekarang. Makanya nomor 1 di dunia sekarang ya di innovation factors-nya. Desain kan ada 3, ingat ya. Satu apa? Basic economic requirement. Yang kedua adalah efficiency enhancers. Yang ketiga adalah innovation factor kan ya, masih ingat ya? Teori desain ya. Nah, jadi itu. Nah, makanya nomor 1 di dunia di dalam innovation factors ya itu Jepang. Ya, kalau di efisiensi itu Amerika, kalau di basic economic requirement Singapura. Nomor 1 dunianya ya. Nah, jadi itu. Nah, ini pengantarnya. Lalu atas dasar pengantar itu maka muncullah paradigma ekonomi kontemporer ya pada era globalisasi. Ya, ini beberapa dasar-dasar yang membangun perilaku. Pertama, always do ya from dual strategy. Jadi selalu berangkat dari dual strategi. Masih ingat dual strategi kan?
Apa itu dual strategic, masih ingat nggak? Jadi sekarang itu strateginya dual strategic. Dual strategic itu strategi ganda. Ya, strategi ganda itu apa? Strategi yang menggabungkan strategi tertentu dengan strategi bisnis. Ya, strategi tertentu dengan strategi bisnis. Contoh ya, kita mengembangkan strategi teknologi dengan strategi bisnis. Nah, jangan kayak dulu zaman Habibie, teknologi yang utamakan, bisnisnya enggak. Akhirnya kapal bisa dibuat tapi nggak laku, ya sudah nggak laku disimpan di museum lagi ya. Padahal itu triliunan biayanya ya. CN250 misalkan, nggak ada satupun yang laku, nggak ada yang sertifikasi, tapi sekarang disimpan aja di museum. Nah, yang hebat itu mana? Teknologinya hebat, ya kapalnya laku, barangnya laku, perusahaan untung, gitu ya. Itu namanya dual strategi. Jadi harus menggabungkan strategi tertentu dengan strategi bisnis. Kenapa? Karena semua organisasi sekarang sifatnya bisnis, ya. Misalkan pemerintah nanti apa? State incorporated. Swasta apa? Private incorporated. Masyarakat apa? Civil society incorporated. Jadi dia harus menggunakan strategi bisnis. Dual strategi, ya. Yang kedua market driven, ya. Zaman dulu apa namanya? Product driven, ya. Sekarang market driven. Market driven itu begini, ya. Kalau dulu kan itu yang pola lama, ya, masih ingat? Input, proses, output, outcome kan gitu ya. Lalu keluar ya iklan, customer satisfaction kan gitu ya. Di sini ada driven iklan ya, potensi ya, itu yang lama konsepnya. Nah sekarang tidak boleh, perilakunya harus menjadi sesuatu yang baru. Apa yang baru tuh? Jangan dari input, lalu riset pasar dulu, riset ya. Oke. Dari riset pasar itu baru ketemu input apa yang saya harus siapkan. Jadi dengan input yang ada ya. Nah, yang ada kita perbaiki gitu ya. Baru apa lagi? Ya, output apa yang harus kita hasilkan. Ya, jangan kehendak kita ya, tapi sudah baca pesan ya. Lalu ya, apalagi di sini ya. Output apa? Outcome apa yang harus kita hasilkan gitu ya. Nah, baru customer satisfaction. Ini contohnya ya yang baru itu. Itu market driven. Jadi Anda kalau ingin mengembangkan apapun ya, baca pasar. Apa sih yang diinginkan pasar? Kita di aparatur, apa sih yang diinginkan publik? Ya, di perusahaan apa yang diinginkan konsumen? Ya, jadi itu yang baru ya. Jadi riset pasar dulu dan riset pasar oh input apa yang harus kita siapkan? Ya, proses dulu proses dulu ya, ini proses, ini apa outcome ya, ini uji dulu ya, itu ya, apa yang dihasilkan, baru customer satisfaction ya. Nah itu ya, jadi prosesnya seperti itu. Nah lalu yang ketiga ya, bahwa dalam perilaku itu harus menghasilkan values orientation. Ya, nah makanya dulu ya di sini waktu ini ya, yang lama itu apa dulu? Produk, ya, gitu kan?
Ya, itu yang jadi lama tuh ya, yang lama sasarannya. Seberapa banyak produk yang dihasilkan. Kan itu ya. Nah, jadi kalau produk yang dihasilkannya banyak, maka ini merepresentasikan ya. Nah, sekarang yang baru. Yang baru itu values orientation apa? Bukan produk, tapi values. Nah, values. Ya, nilai. Nah, nanti values itu kita kembangkan lagi. Ini menjadi apa nanti? Values itu, ya, kalau kita kembangkan lagi menjadi apa? Edit values, ya. Tuh, ya, kita kembangkan lagi menjadi apa? Creating. Ya. Nah, itu, ya. Jadi kita sekarang berupaya pada values. Nah, nanti values itu short run-nya, jangka pendeknya. Ya. Middle runs-nya, nilai tambahnya. Edit values. Jangka panjangnya creating values, ya. Nah, itu. Jadi nilai kreativitas. Nah, jadi di SDM itu dituntut, ya. Sejauh mana orang memiliki nilai kreativitas sekarang, ya. Nah, makanya sering dikatakan bagaimana mengembangkan improvisasi berpikir, bisa menghasilkan pemikiran-pemikiran baru. Nanti di disertasi apa state of the art-nya, apa novelty-nya. Nah, itu ya. Yang keempat, give orientation. Memberi sekarang, ya. Jangan menerima aja Pemda sekarang, dulu pemerintah kan menerima aja, nunggu tangan di bawah. Sekarang Anda harus memposisikan tangan di atas. Give, jangan take. Kita kan gitu selalu ya. Aparatur kan take aja, nunggu ya apa perhatian dari pengusaha ya. Nah, sekarang give, ya. Nah, give orientation itu salah satu di antaranya sekarang, salah satu tugasnya adalah bagaimana ya merubah syaratnya menjadi dari tadi apa yang namanya disincentive, ya, disincentive, ya, kepada sekarang menjadi bentuk insentif. Tuh. Jadi misalkan gini, peraturan, ya, dulu mencegah, ya, menetapkan deregulasi, ya, sekarang menjadi insentif regulasi. Jadi memberikan dorongan-dorongan, ya, dulu memberikan pembatasan. Sekarang harus menjadi insentif. Ya. Nah, kemudian terakhir adalah purpose orientation, ya, orientasi pada fungsi tujuan, tercapainya fungsi tujuan. Ya, nah ini sering purpose itu, ya, dalam konotasi lama adalah orientation purpose itu pada kepentingan shareholder dulu, ya, holder, ya, itu orientasinya. Nah, sekarang bergeser, bukan shareholder, tetapi stakeholder. Nah, ya. Jadi ini semua, ya, dasar-dasar yang akan membangun perilaku dalam kelompok. Jadi jangan ada nanti di kelompok tuh nunggu dan menerima, ya, tidak pernah memberi anggota kelompok Anda, ya, terus dia tim, ya, shareholder keluar pada aja, ya. Nah, ini harus berubah shareholder, ya, stakeholder, ya, ke stakeholder, dari shareholder ke stakeholder. Nah, jadi ini apa syarat kita membangun perilaku.
Ya, bisa dipahami ya. Jadi asumsi-asumsi dasar ini yang bangun perilaku produktif. Nah, saya ingin menggarisbawahi bahwa tantangan globalisasi ini konsepnya sendiri sudah lama, tapi intensitas tantangan yang diciptakan semakin terasa, ya. Kemudian globalisasi muncul dan mensyaratkan pasar baru, ya. Nah, ini. Jadi ada perluasan pasar, ya. Ada produk baru, diversifikasi produk, ya. Itu. Ini penting, ya. Ada mindset baru, ya, pemikiran terobosan baru. Contoh, ya, tadi pagi Anda lihat di TV One, ya, bayangkan kalau Indonesia ya tidak bisa mengatasi sampah, maka berapa tahun yang kita ditumpuki sampah hidup itu. Nah, sekarang diciptakanlah justru sampah itu dicari supaya apa? Jadi bahan baku, ya, tenaga listrik berbahan baku sampah. Nah, jadi ada recycling di situ, ya, adanya mindset baru. Masalah, ya, justru menjadi uang, treat jadi uang. Nah, ini konsepnya, ya, new mindset baru tuh dari treat to opportunity. Makanya di strategi dua pendekatannya, ya, dalam konteks perilaku tuh how to optimize opportunity and then how to minimize threat. Ya, jadi di situ. Ya. Jadi mindset barunya di situ. Jadi oleh karena itu kita nggak usah khawatir, ya, menghadapi persoalan itu. Treat to opportunity. Karena treatnya dipandang oleh perilaku menjadi mengenai challenge, tantangan. Nah, sekarang saya nggak tahu, umumnya di Indonesia perilakunya terbalik, ya, opportunity menjadi threat, ya, threat menjadi stres, gitu ya, konflik, ya, gitu ya. Nah, sekarang saya berharap analis juga, ya, apabila ada threat itu harus dibalik perilakunya. There is my challenge. How to change threat to challenge, and then how to optimize challenge to, ya, opportunity. Itu perilakunya. Itu namanya perilaku produktif. Tapi kalau perilaku kontraproduktif tadi, opportunity jadi threat jadi stres, jadi konflik, ya. Nah, harus balik, ya. Jadi perilaku produktif itu tadi threat, change to challenge, and then to opportunity. Nah, di situ, ya. Oke. Kompetensi baru. Nah, nih, ya. Anda mau tidak mau bahwa kompetensinya harus kompetensi baru. Saya wajibkan Anda jangan di kompetensi generik. Anda perilakunya di konteks, ya, kompetensi spesifik. Salah satu kompetensi spesifik itu di situ ada beberapa yang utama, ya, misalkan konteks kompetensi behaviors. Nah, ini, ya, menarik nih, ya, kompetensi, ya, perilaku. Nah, ini, ya, perilaku, ya, ini kompetensi perilaku. Ini kompetensi behaviors, ya, kompetensi behaviors, ya. Nah, ini sangat menjadi peranan kompetensi behaviors, ya. Jadi barang siapa yang memiliki kompetensi behaviors, menjadi tadi, ya, kapasitas itu tidak memberikan satu kontribusi apa-apa, ya, terhadap kapabilitas orang. Nah, jadi
Jadi itu salah satu kompetensi behavior. Nah, makanya penting ya bagaimana kita bisa mengkomunikasikan diri kita ya dengan lingkungan kita, bagaimana kita bisa mengkomunikasikan diri kita ya dengan organisasinya dan sebagainya. Itu kompetensi behaviors ya. Jadi saya berharap itu. Nah, yang berikutnya adalah pemikiran baru. Nah, ini sih itu yang new thing tadi ya. Ini new thing. Ya. New ya. Ya, new thing ya. Jadi pemikiran yang baru ya. Nah, oleh karena itu kondisi sekarang ya menuntut tadi ya keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh orang itu sendiri yang bisa menghasilkan perilaku itu semua. Dan perilaku itu semua yang tadi ini akan menghasilkan namanya perilaku produktif. Ya, nah, apa yang menjadi dasarnya? Makanya di sini ya, rubah kita orientasinya itu yang ini ya. Jadi gimana kita memahami knowledge base set ya, intellectual capital. Nah, S3 itu tadi makanya syaratnya di HDI ya, di HDI IPM HCI ya, Human Capital Investment. Nah, saya berharap Anda jadi di S3 itu jangan ada stupid question, misalnya pertanyaan-pertanyaan bodoh ya, apa-apa maksudnya itu definisi ya, jangan boleh lagi ya. Jadi di S3 itu tidak lagi pada konteks itu, tetapi pada problem solver ya, pada esensi dan problem solvernya ya. Itu bagaimana kreativitas, bagaimana inovasi, ya, bagaimana pembelajaran ya. Pembelajaran itu dalam arti luas ya, bisa individu, bisa kelompok, bisa organisasi itu sendiri ya. Dan bagaimana kapabilitas strategiknya. Kelebihan orang S3 sudah banyak di strategik pendekatannya. Kalau S2 itu di program ya. Jadi kalau S1 di pemahaman ya, pengertian. Nah, jadi S3 itu di strategiknya ya. Jadi ini keunggulan. Sehingga dengan demikian dari pergeseran keunggulan kompetitif ini menuntut SDM memiliki new mindset, kompetensi spesifik dan pola berpikir global. Ya, jadi think globally, act locally. Jadi berpikirlah dengan cakrawala yang luas untuk memperkuat ya kemampuan kita, ya, kemampuan perusahaan kita. Think globally, act locally. Ya, mengubah perilaku Superman menjadi super team. Makanya kita berangkat dari kelompok. Nah, di kita terbalik, orang Indonesia itu sudah bodoh, ketika masuk kelompok parah sehat, kan ya gawe nanti ya, saling jereken, saling mencari siapa saya yang paling hebat kan jadi ya. Nah, ini orang Indonesia sudah bodoh, ya perilakunya kontraproduktif. Nah, atau sebaliknya pintar, tapi ketika di tim egois ya, ego sektoral banyak kan ya. Nah, jadi sekarang justru terbalik, semakin pintar kita semakin menyadari kepentingan untuk berkelompok. Nah, saya minta ya pada Anda sekarang S3 buat disertasi, jangan produk sendiri. Ya, harus produk tadi, hasil debatable, hasil brainstorming ya, minta pandangan sini, minta pandangan sana. Nanti buat disertasi dekul aja sendiri ya di kamar, tidak interaksi dengan luar, salah itu ya. Nah, jadi harus banyak dulu ya, berdebat, berdiskusi, minta masukan, pandangan ya, reference yang lebih banyak ya. Itu ya, jadi seperti ini. Jadi ini yang kita modal dasar kita.
Kalau modal dasar ini semakin tinggi tadi ya yang dimiliki sesuai dengan paradigma yang kita kembangkan tadi, insya Allah ya ini akan menjadi manusia yang memiliki keunggulan, ya manusia yang memiliki keunggulan. Nah, jadi kalau kita lihat ya dalam perilaku kelompok dan tim kerja, ya kelompok ini 2 individu atau lebih yang berinteraksi bergantung untuk mencapai tujuan tertentu, ya. Nah, ini saya tekankan di sini, ya 2 atau lebih. Nah sekarang kita dengan ada kemudahan teknologi informasi dalam membangun kelompok itu, ya makin puas, ya. Nah, jadi network itu memudahkan kita membangun kelompok. Ya, di jaring itu. Nah, sekarang Bapak sadar sendiri ya, karena kebetulan ngajar aku, bagaimana pentingnya membangun kelompok. Nah, saya bagi dalam berbagai, ya Bapak punya kelompok, ESP The Corp sesama alumni. Dari SMP, saya punya Bapak. Ya, dari SMP itu apa? Produktif ternyata, bikin masjid, bikin pesantren, sekarang gede lagi, ya kelompok tuh, SPDKOP, ya tidak kaitan di profesi, ya forum guru besar, ikatan sarjana ekonomi, ya kemudian di kelompok lain, ya researcher, peneliti, ya mudah sekarang membangun kelompok itu. Dan kita bisa lakukan dalam waktu bersamaan karena ada ya internet, ya. Jadi kelompok itu menjadi sesuatu yang penting. Kekuatannya di kelompok. Seperti gini ya. Indonesia ini akan hebat ya. Kalau munculnya kelompok-kelompok pemikir. Ya, kelompok-kelompok strategis ya. Nah, itu kalau makin kuat makin tinggi ya. Jadi kelompok itu baik formal, informal, maupun kelompok komando itu tidak masalah ya. Tapi kalau bisa kita bangun kelompok semua. Ya, alhamdulillah supaya alumni SMP, SD yang tidak punya ya karena pada masih kecil, SMA punya sobat dalit mahasiswa ya. Kemudian S2, S3, Anda harus punya itu. Karena barang siapa yang memiliki network yang tinggi, maka ya akan mensupport existing kita, keberhasilan kita, ya. Itu yang prinsipnya. Nah, jadi jangan sampai nanti sudah S3 pada lupa sesama angkatan. Ya, saya ingin nanti Anda selesai doktor tuh justru itu menjadi network Anda. Ya, saling ngisi. Ya, saya ingat saja dulu kelompok-kelompok yang menguasai ya di Jepang misalnya. Itu yang punya eksistensi kekuatan itu di kelompok. Ya, misalnya kelompok bisnis, kelompok budaya, kelompok sosial, ya itu menjadi hebat. Nah, malahan kemarin ya ada disertasi menarik nih ya, sehingga kita nih, ya. Jadi dia membuat disertasi tentang kepemimpinan Cina, ya, orang-orang Cina. Jadi kepemimpinan orang Cina itu dasarnya kepada klan, ya, turunan. Jadi dia kenapa kuat? Karena kelompok Cina membangun itu, ya. Sehingga orang yang pintar tuh paling jadi pegawai saja untuk kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi kekuatan klan itu nih. Jadi ini satu contoh betapa lalu ada lagi ya disertasi kita juga tuh ya, yaitu kelompok yang berbasiskan kepada kekuatan nilai kepercayaan ya, Confucius misalkan. Itu disertasi itu. Ternyata di kelompok-kelompok Cina itu kenapa kuat jadi sebagai pengusaha? Karena dia mengikuti ajaran-ajaran Confucius. Ya, nilai kebersamaan, nilai solidaritas, ya, nilai saling tolong. Makanya Cina itu maju itu karena
gitu. Kita kadang-kadang iri ya. Kalau kita terbalik, orang Sunda misalkan 1-2 orang bisa bersatu, sudah 3-4 orang parasea gitu ya. Ribut waris, ribut segala ya. Jadi ini mohon ya ditekankan tadi ya, peranan kelompok itu menjadi kemutlakan ya. Saya tidak apa yang kita cari manfaatnya ya. Dalam organisasi ini ya kita mengatakan bahwa sebuah kelompok di dalam organisasi maka anggotanya harus termotivasi untuk bergabung. Ya, jadi bukan gaya-gayaan ya. Nah, sekarang saya banyak diminta ya Pak jadi pembina kelompok ini. Oh, banyak sekarang. Tapi tadi ya tidak tumbuh berkembang ya dan bertahan lama. Ya, jadi kepentingan sesaat. Nah, jadi ini menandakan bahwa orang tidak termotivasi untuk bergabung dalam konteks kesinambungan ya. Bahwa merasa kelompok adalah tempat untuk saling berinteraksi dalam sebuah kesatuan unit. Jadi Anda dalam kelompok bukan untuk memperlihatkan eksistensi Anda ya. Tapi tadi tempat untuk saling berinteraksi. Take and give ya, esprit de corps ya, itu bagian-bagian dari perilaku kelompok. Memiliki berbagai kontribusi dalam proses organisasi ya. Nah, jadi Anda lihat misalkan di organisasi matre ya, berbagai disiplin ilmu yang berbeda, tetapi dia ya dipadukan untuk mencapai satu tujuan bersama. Itu organisasi materi ya. Jadi berbagai potensi yang ada yang beraneka ragam, tetapi keanekaragaman itu menjadi ya sesuatu kekuatan. Di kita kadang-kadang sekarang ya terbalik, kelompok yang satu menyatakan kelompok yang eksklusif, sedangkan kelompok lain menjadikan minoriti. Nah, apa yang tadi konflik antara kelompok? Nah, itu yang terjadi ketika salah pemahaman, maka kelompok itu menjadi destruktif. Ya, contoh lihatlah, mau kita lihat ya, setuju atau tidak setuju ya terhadap kelompok-kelompok yang berbasiskan keagamaan. Ya, ada kelompok ekstrim ISIS. Ya, dia mengaku kekuatan Islam ya yang menganiaya menurut kaidah itu. Tetapi apa yang terjadi? Ya, ISIS di Irak ya, ISIS di Libya ya, Suriah ya, hancur total. Ya, padahal dia mendeklar sesuatu kekuatan kelompok yang berbasiskan nilai keagamaan. Nah, jadi ini bukan saling berinteraksi dalam kesatuan unit, tapi tadi saling menonjolkan satu sama lain. Bahwa saya lebih hebat daripada kelompok lainnya. Nah, jadi keanekaragaman itu bukan menjadi tadi satu persaingan yang kontraproduktif, tapi keanekaragaman itu menjadi satu kesatuan ya. Memiliki berbagai kontribusi dalam proses ya. Jadi kontribusinya nanti kita gabungkan menjadi satu kekuatan ya. Memiliki berbagai pandangan yang disetujui maupun tidak disetujui melalui berbagai bentuk interaksi. Nah, ini saya ilustrasikan. Kalau saya tanya pada Anda ya, kira-kira apa seni ya dalam musik yang terdiri dari beberapa potensi yang menyatu lalu menjadi harmoni dan menjadi simfoni, kira-kira apa? Nggak didengar. Ya, simfoni itu. Orkestra kan ya? Ya kan? Orkestra kan ya? Oh. Coba lihat. Om
banyak alat musiknya, banyak pemainnya, banyak ini, ya. Tetapi ketika dipadukan bukan terjadi pertentangan, justru menjadi harmoni, menjadi simfoni. Nah, ini prinsip dasar dalam perilaku. Falsafah ini diterapkan di Indonesia ya dengan Bhinneka Tunggal Ika. Tetapi dirusak oleh kekuatan kelompok-kelompok baru sekarang. Apakah berbasis agama, apakah berbasis kultur ya, apakah berbasis ras ya. Ini yang rusak. Ya. Nah, ini kesalahan pemahaman di dalam membangun kelompok. Ya, belum lagi ada prestin-prestin tertentu ya, misalkan alat kampanye ya, alat provokasi ya. Nah, ini harus diluruskan. Jadi pemahaman kelompok itu justru menjadi harmoni, simfoni. Ya. Betapa menariknya kita dengar orkestra ya. Tapi di kita lain sekarang. Ya. Makin menonjolkan saya yang merepresentasikan ras, saya yang merepresentasikan agama, saya yang merepresentasikan kultur budaya. Buang itu ya. Nah, di dalam kelompok-kelompok ini ya, itu bisa dibagi di dalam organisasi. Ada kelompok yang berorientasi pada strategis, ya. Ada kelompok yang berorientasi pada bisnis, ada kelompok yang berorientasi pada fungsional, ada kelompok yang berorientasi pada operasional. Nah, ini harus dibangun. Ya, misalkan dalam strategis, ya kita membangun misalkan eksekutif club, para direktur, ya, atau member of directors, ya bergabung. Untuk tadi mendiskusikan, ada sharing idea, ada transfer of knowledge, ada transfer of know-how, ya. Kemudian di tingkat bisnis, ya, di tingkat bisnis sama juga strategi bisnis, ya. Beberapa direksi berdiskusi tentang bagaimana ya pengembangan bisnis. Bahkan memungkinkan merger di antara mereka. Ya, kekuatan merger. Nah, ini sudah model ya, model. Nah, ini satu contoh pengalaman yang ekstrim ya, ini pengalaman ekstrim. Bagaimana memadukan kelompok, kekuatan kelompok dari latar budaya yang berbeda, dari visi yang berbeda, ya, kemudian dari kultur yang berbeda, ya. Nah, ini saya contoh yang menarik ya di dalam konteks ini, bagaimana mengintegrasikan antara MGM, ya, MGM dengan Sony Corporation. Anda lihat, ini sesuatu yang berbeda. MGM itu kelompok di mana? Di bidang perfilman. Sony Corporation itu di bidang mana? Industri manufacturers. Ya, di bidang elektronik. Berbeda sekali. Tuh. Yang kedua, skopnya satu di Amerika. Ya. Sony MGM Amerika. Sony di Jepang. Kultur budayanya berbeda sekali. Ya, MGM itu lebih banyak individual. Ya, Sony Corporation itu kolektivitas. Ya, satu individual, satu kolektivitas. Ya. Nah, jadi berbeda semuanya. Tapi mereka sadar betul. Dia membangun strategi aliansi strategik, ya, yang membangun dari kelompok berbeda. Tapi yakin ketika digabung menjadi satu kekuatan, dan ini menjadi role model ya ketika globalisasi dibangun.
Apa yang terjadi? Terjadilah penggabungan aset sebesar 16 miliar US dollars ya, antara MGM dengan Sony Corporation. Dan ini menjadi satu story yang begitu spektakuler. Nah, apakah itu dari itu menjadi pertentangan? Tidak, ternyata sekarang lahirlah dengan konteks ini satu values tadi, added values-nya, nilai tambahnya, added values-nya apa? Animasi. Ya. Pembuatan film berdasarkan animasi. Jadi ini esensi dasar. Ya. Dua kelompok perusahaan yang berbeda, budaya berbeda, visi berbeda, ya negaranya berbeda, bisa. Nah kalau kita nggak, kadang-kadang perusahaan sejenis digabung jadi penasehat juga. Nah artinya tidak memahami tentang perilaku. Ya, nah jadi terjadi satu konsep yang menarik dalam konteks itu, ya. Dan ini mudah-mudahan yang menjadi inspirasi kita. Kita terbalik, ya, pecah-pecah. Nah oleh karena itu, ya Anda harus mulai menyadari ini. Soal di kalangan mahasiswa juga yang S3 banyak ribut, yang pro HTI, kontra HTI, pro pemerintah, anti pemerintah, ya. Nah, boleh pandangan itu berbeda, ya. Tetapi ketika kita membangun komunikasi kelompok harus diupayakan yang perbedaannya diperkecil, kesamaannya yang diperbesar. Ya, jadi itu di dalam pengertian kelompok, ya. Saya rangkum saja, ya. Ini perlu, ya, motivasi menggabungkan kelompok, ya. Ini harus lebih pada motivasi, ya, sampai pada motivasi tertinggi, ya. Nah, ambil sajalah kalau gabungan motivasi, ambil dari teori yang sederhana, ya, teori kebutuhan. Ini siapa teori motivasi kebutuhan dari siapa? Teori siapa nih? Ayo, masa nggak lupa. Abraham Maslow, bukan? Maslow, ya. Nah, jadi Maslow itu teori kebutuhan itu berbicara kelompok tuh, ya, jadi kelompok tadi itu sampai pada destinasi tertinggi, yaitu namanya apa? Aktualisasi. Diri. Jadi di situ kelompok itu. Kita kadang-kadang membangun kelompok pada level-level tujuan yang paling sederhana, ya, kebutuhan fisik. Ini semakin rendah tujuan itu, semakin kelompok itu, ya, tidak konstruktif. Jadi kelompok yang konstruktif itu adalah satu kelompok yang motivasi tujuannya, ya, misalkan saya contoh tujuan pada level tertinggi aktualisasi diri. Kelompok itu saya bisa beraktualisasi diri. Nah, di kita terbalik, kelompok itu lebih banyak pada apa? Kebutuhan fisik. Ini celakanya nih. Ya, lahir ormas, meras rakyat, gitu ya. Lahir ormas, plat merah supaya dapat anggaran, gitu ya. Di Indonesia itu seperti itu. Jadi pemahaman pencapaian motivasi kelompok itu sangat rendah. Sesaat, pragmatis. Nah, kalau di sini bukan. Ini sudah strategis, ya, bukan lagi pragmatis. Ini apa? Long run, ya, jangka panjang. Nah, jadi saya ingin memperhatikan pada Anda, ya, ketika motivasi bergabung kelompok itu harus long run, strategis. Sehingga tadi saya contohkan, tidak semata-mata untuk kebutuhan fisik, ya, tidak semata-mata kebutuhan keamanan, tidak semata-mata kebutuhan sosial, ya, tapi
itu harus sampai tingkat tertinggi aktualisasi diri. Ya, sehingga pemahaman kelompok itu bicara konteks strategis long run. Nah, kalau strategis long run, itulah yang akan mencapai nilai tertinggi dalam kelompok namanya competitive, advantage, and sustainable cost tadi ya. Competitive, advantage, and sustainable. Ya, nah, jadi ini bahwa penunjukan kelompok itu harus strategis, harus long run. Supaya kita keberadaan kelompok itu menjadi khas. Nah, ketika khas, inilah yang namanya stakeholder. Itu keterpeyanya. Tapi kalau kebutuhan fisik saja, yang ini yang rendah level 1 ya, ini hanya shareholder ya. Di kebutuhan shareholder ya. Share ya. Ini hanya pendiri kelompok saja, anggota kelompok saja. Nah, jadi saya luruskan pada Anda ya, bergabung dalam kelompok itu harus seperti itu. Ya. Nah, ini jauh ya pemikiran dengan konteks yang ada di kita ya. Jadi saya contohkan tadi ya, berdasarkan pendekatan kebutuhan ya, seperti ini. Nah, kita coba ya tingkatkan lebih jauh. Sehingga kebutuhan ini saya contohkan di tadi, apabila lihat kelompok itu ya, bukan hanya kebutuhan fisik, tapi harus sampai dengan aktualisasi diri. Jika ini shareholder, ini stakeholder ya, dengan kas itu akan ke stakeholder ya. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini skematiknya ya, jadi kelompok formal, kelompok informal, dan apapun bentuknya saya tidak banyak mempersoalkan, tetapi yang saya lihat itu adalah kemanfaatannya, ya, kemanfaatannya, di ketercapaian dan kemanfaatan. Ya, nah ini banyak yang ini misleading ya dalam konteks itu ya. Oke, saya tidak ini ya, sehingga di sini secara umum kita bisa kategorikan ya kelompok formal, organisasi informal ya. Jadi hubungan pribadi jelas, terstruktur, tergantung pada motif dan tujuan ya. Kepemimpinan dirancang dan ditetapkan, muncul dan dipilih ya. Kemudian pengendalian perilaku, penghargaan dan hukuman ya, kebutuhan, pemenuhan kebutuhan ya. Kemudian bawaan lebih tergantung, kebutuhan terbatas dan nah, namun demikian ya, ini sekarang menjadi satu yang kabur ya, kabur dalam konteks realitas di lapangan. Misalkan di kelompok formal ya yang dibangun, dia melahirkan anak-anak kegiatan-kegiatan yang membangun organisasi informal. Ya, bisa saja ya. Misalkan kelompok formal di perguruan tinggi, ya. Nah, jadi ada kelompok formal di perguruan tinggi, tapi bisa melahirkan organisasi-organisasi informal underbound-nya, ya, yang sifatnya informal. Misalkan di antara dosen, ya, ada pusat kajian, ya. Jadi ini seperti itu. Ya, jadi organisasi formal bisa menghasilkan organisasi informal. Ya. Nah, atau sebaliknya, berangkat dari organisasi informal, dia melahirkan organisasi formal. Ya. Nah, jadi itu fakta di lapangan bisa seperti itu. Ya. Jadi dalam konteks tertentu dia memposisikan organisasi formal, tapi dalam konteks tertentu dia mengorganisasi informal. Saya contohkan tadi lah, ya. Saya sebagai dosen ya, masuk pada organisasi formal. Tetapi ketika saya membentuk pusat-pusat kajian ya dengan beberapa stakeholder, saya melahirkan organisasi informal.
Organisasi informal memberikan kontribusi pada formal. Baliknya ke organisasi formal memberikan, sudut pandang ini yang harus kita tetapkan ya. Jadi jangan terlalu kaku. Semuanya harus diformalitaskan, tidak ya. Jadi kelompok itu bisa formal, bisa informal. Ya. Jadi malahan satu kelompok formal bisa menghasilkan beberapa kelompok informal. Ya. Jadi bisa seperti itu. Satu organisasi formal bisa menghasilkan beberapa organisasi informal lainnya. Ya. Nah, semakin banyak kita keterkaitan network di antara organisasi itu, ya ini harus memberikan nilai manfaat bagi kita ya. Nah tentunya prosesnya bagaimana ya. Nah ini kita kadang-kadang proses itu terbentuk pada saat pembentukan aja. Ya, ketika pembentukan semangat gitu ya. Nah, tetapi ketika bicara performing ya, berkinerja lemah gitu. Ya. Nah, ini momentum-momentum yang terjadi di kita ya. Ini identitas umum di Indonesia ya. Contoh ya, misalkan kelompok-kelompok yang berkaitan dengan kepentingan politik. Kapan dia berperannya? Menjelang pemilu saja. Ya. Kemudian hit and run di situ ya. Nah, jadi nggak boleh ya. Ketika kita ada aktivitas itu ya, forming, storming, norming, performing itu ya, kita upayakan ini menjadi satu kurva ya yang increasing return, yang naik terus ya, naik terus. Jadi kita tuh kan lucu kalau aktivitas formal itu syarat pendirian ya, lama-lama turun hilang dengan sendiri ya. Nah ini harus dipertahankan. Nah, yang contoh kecil aja ya, contoh kecil. Misalkan kita dalam keluarga, ya, nah, jangan sampai kita itu keterikatan keluarga hilang ketika orang tua itu sudah tiada. Ya, itu banyaknya seperti itu. Bahkan ketika orang tua nggak ada, ribut soal warisan, bisa. Ya, itu satu contoh aja, ya anomali kita. Harus berupaya ya. Justru ketika orang tua kita nggak ada, tunas-tunas yang punya potensi lebih besar inilah yang harus menjadi kekuatan ya, solidaritas yang tinggi ya. Mungkin ketika orang tua terbatas, anak-anaknya sudah maju, dan ini harus menjadi tadi satu sama lain saling menolong, saling membantu, saling mengarahkan. Nah makanya tadi kenapa Cina maju tuh begitu dia prinsipnya. Anda bisa baca di disertasi ya di kita ya, bagaimana dia membangun satu kekuatan kelompok yang menembus batas waktu. Generasi 1, 2, 3 terus kita nggak pernah bertahan. Satu generasi hilang aja ya, orang tua yang ada masih jauh ya. Nah, ini harus dipertahankan ini ya, contoh-contoh tadi ya, bagaimana dia mempertahankan satu generasi, kedua generasi, ketiga generasi ya. Malahan dulu ya dibaca di disertasi itu dari yang tua ya ke yang lebih mudanya, terus sampai habis dia ke anaknya ya, sampai anaknya disiapkan sekarang untuk menjadi ini, ketika tidak mampu ke saudara terdekat yang lebih mampu, dijaga itu ya. Itu di disertasi kita ya. Jadi ada 2 disertasi yang bicara bagaimana membuktikan kekuatan kelompok itu menjadi segala-galanya ya. Jadi ini contoh ya. Jadi jangan sampai nanti endingnya pada pembubaran ya. Kecuali di organisasi tim boleh matrik ya, nah, dia bubar tapi nanti masuk proyek baru lagi, aktivitas baru lagi ya. Nah itu bisa dalam konteks matrik seperti itu.
dari performing, storming, norming, ya, performing, ya, itu terus increasing return. Ya, jadi kurvanya kan jadi salah satu kurva yang naik. Ya. Nah, saya ingin ya membagi bahwa kelompok itu ya itu menjadi pemahaman dulu. Ada kelompok kerja dan tim kerja. Ya. Kelompok kerja ini sebagai informasi ya, berbagai informasi, tujuannya berbagai informasi. Sedangkan ini lebih banyak pada kinerja kolektif, jadi spesifik. Ya, tujuannya berbagai informasi, ya. Sinerginya ini positif, ya. Ini netral, ya. Kadang-kadang bisa juga negatif, ya kelompok kerja. Kemudian akuntabilitasnya ini individual, mutual, bersamaan, ya. Ini lebih banyak. Keterampilannya acak, bervariasi, saling melengkapi, ya. Ini hasil kerjanya kolektif, ini individu, kepemimpinannya bersama, ini kuat, terfokus. Nah, kira-kira dalam aktivitas organisasi, ya, formal, lebih marah kemana? Kelompok kerja atau tim kerja? Kelompok kerja, Bro. Dalam organisasi, Tim kerja. tim kerja, ya. Dalam organisasi itu, ya, diharapkan misalnya PT, ya, nah ini perusahaan terbatas, ini ke tim kerja. Nah, jadi nanti tim kerja itu kalau di dalam strategi lebih mengarah pada strategi operasional, ya. Jadi strategi kan ada 4, ya. Strategi holding, strategi bisnis, strategi fungsional, atau yang terakhir adalah strategi operasional. Jadi orang kerja itu di sini letaknya tim kerja ini, ya. Nah, kalau kelompok kerja terlalu umum, ya, biasanya ini untuk sifatnya organisasi informal, ya, formal atau organisasi profesi, ya. Nah, kita di dalam aktivitas organisasi perusahaan itu lebih banyak ke tim kerja, ya, sehingga kinerja kolektif, ya, positif, ya, individual mutual, ya, bersamaan, saling melengkapi, kolektif bersama, ini menjadi ciri perilaku, ya, dalam satu organisasi, dalam satu kinerja organisasi, ya, yang dibangun oleh tim kerja. Ya, nah, tim kerja ini ke arah ini, ya. Saya tidak ini, ya, dinamika kelompok, ya, belakang. Nah, faktor-faktor yang meningkatkan menurunkan kohesivitas kelompok, ya. Jadi kita teori strategi kan sederhana kan, ya, optimalisasikan ini, minimize ini kan gitu, ya, pendekatannya, ya. Nah, jadi jangan dianggap bahwa kita tuh selalu konteks meningkatkan, tidak, ya, karena di dalam konteks dalam aktivitas karya ada yang drive, ya, mendorong, ada yang defend, ya, menahan, ya. Nah, jadi kita bagaimana meningkatkan kesepakatan tujuan kelompok. Nah, ini, ya. Sekarang lebih mudah, ya, karena ada prinsip do it without barrier. Seperti tadi, ya, frekuensi interaksi, dimanapun bisa interaksi. Nah, Bapak nanti ngebimbing dengan Anda, ya, bisa by email, ya. Jadi Bapak bisa di mana aja kerja, mau
mobil ya, tampil misalkan keluar kota di mobil bisa. Nah, kalau dulu kan nggak mungkin kan ya. Jadi ini kemudahan. Ya, frekuensi interaksi itu bisa dikembangkan ya, tidak selalu offline ya, tidak selalu online ya. Oke, jadi kompetisi antar kelompok. Nah, ini ya harus dipoyakan, dilombakan. Ya, misalkan kita mengembangkan gugus kendali mutu, lombakan. Ya, gugus kendali mutu 1, 2, 3 lombakan, kasih reward. Ya, bahkan kasih punishment kalau perlu. Ya, nah, jadi kompetisi antar kelompok. Ya. Kemudian evaluasi berdasarkan keinginan sendiri ya. Jadi apa yang menjadi harapan-harapan dari masing-masing kelompok itu? Ya. Jadi evaluasi apakah target yang kita tetapkan itu sudah tercapai ataukah ketercapaiannya lambat ya, atau kan bahkan tidak tercapai. Ya, jadi evaluasi itu ya, kita evaluasi terus. Kemudian bagaimana kita dalam menurunkan ya trait tadi, ketidaksepakatan tujuan kelompok ya. Nah, cari ya. Jadi kita harus cari kesepakatan tujuan kelompok. Harus ada titik temu. Jangan kita membiarkan perbedaan. Ya, ini yang sering kita lupa ya. Ketidaksepakatan tujuan kelompok itu kita abaikan. Dan kita biarkan sajalah, nanti juga lupa. Nah, ini masalah nih ya. Nah, jadi ketidaksepakatan tujuan. Nah, saya sudah ajarkan kan teorinya ya. Bagaimana ada ketidaksepakatan antara kelompok A dan B. Masih ingat kan? Masih ingat teori resultante? Ya. Ini A ya, ini B. Itu kan? Ini T, ini P dan ya. Ingat, ketidaksepakatan kita cari titik temu untuk bermufakat. Apa caranya? Oke, teori vektor ya. Ini C, ini menjadi resultan. Ya. Jadi ketidaksepakatan tujuan kelompok ya, itu kita harus turunkan. Cari. Nah, bagaimana langkahnya? A mengadaptasikan di sini ya, B menyesuaikan di sini ya. Pada titik tertentu semuanya akan meningkat. Ya. Paham ya? Nah, jadi itu namanya teori vektor. Ya, gunakan teori vektor ini ya. Cari berdasarkan teori vektor. Vektor ya. Jumlah anggota kelompok. Nah, ini jangan sekarang diperbesar terus ya. Kadang-kadang kita sulit mengendalikannya. Nah, jadi besarkan jumlah kelompok, besarnya jumlah kelompok anggota jangan terlalu besar. Makanya sekarang ya kita lihat ada strategi namanya ya divisional. Ya, jadi dibentuklah divisi-divisi baru. Divisi baru bentuklah anak-anak perusahaan baru ya. Sebagai contoh ya, besarnya kelompok anggota kelompok misalkan di perusahaan ya Astra ya. Dulu Astra itu pegawainya sedikit, tidak lebih dari 1.000 ya. Nah, sekarang Astra itu ada 8 divisi kalau nggak salah ya. Ada 8 divisi ya. 8 divisi ya, divisi. Ada 131 kalau nggak salah perusahaan ya. Jadi dibagi ya, 131 ya. Nah, ini jadi dibuat divisi, dari divisi dibuat anak-anak perusahaan ya. Sehingga nanti lebih fokus ya. Misalkan pada bidang garapannya ya, itu jumlahnya tadi bisa dibuat divisional, dari divisional buat SBU ya, satuan bisnis unit ya, atau bisa saja dari perusahaan nanti
dibuat lagi ini ya fungsinya ya lebih banyak, lebih luas pada fungsi. Misalkan tadi ya dulu dalam organisasi fungsinya 4, misalkan SDM, marketing, produksi keuangan. Sekarang tambah lagi R&D, misalkan research and development. Tambah lagi misalkan PR ya, public relation. Nah, jadi itu bisa dengan cara gitu ya. Jangan tadi ya jumlah besarnya tuh berbesar, tapi sudah mulai dikelompok-kelompokkan ya. Pengalaman yang tidak menyenangkan ya, ini jangan dibiarkan. Kadang-kadang orang kita tuh lama-lama lagi lupa lah katanya. Mending kalau itu menjadi stres gimana? Ya, konflik misalnya. Ya, ini persaingan antar anggota kelompok. Ya, nah, jadi jangan menonjolkan individu. Ya, jangan individualisme. Harus menjadi teamwork ya dari sini nih ya. Jadi individualisme ya itu menjadi teamwork ya. Ya, jadi harus seperti itu. Persaingan antara kelompok anggota kelompok tuh jangan menonjolkan ego sektoral. Ya, tapi bagaimana perbedaan-perbedaan itu menjadi kekuatan dalam dominasi oleh seorang anggota atau lebih. Nah, ini kadang-kadang gitu ya. Nah, jadi kalau kita ada kelompok dominasi oleh kelompok pendiri saja, ya, kelompok pengikut terus jadi korban. Ya. Nah, jadi ini yang harus kita hilangkan. Ya, jadi dominasi atau orang yang menguasai inisiatif. Ya, inisiatif member ya. Nah, ini harus kita buang. Ya. Nah, jadi ini how to optimize, how to minimize. Ya. Itu saja ya yang perlu saya sampaikan pada Anda ya. Difoto dulu. Foto dulu. Sudah, Prof. Stop share dulu ya. Ayo. Sudah, Prof. Ya. Yang lain tolong tekan kamera. Satu, dua, Tos kasep. dua. Nah, Bapak tekan tinggali ya, ulang lah. Ya. Kali deh. Jadi, Sama dua. Prof, kiraha offline deh, Prof. offline nyata justru masih kena online kene. Ya, Terus sononya, sudah, Sono, Prof. Prof, hayong tepang, Ya. Prof. ayo terus iya, terus divaksinasi ta Chan? Ah, Can. Udah divaksinasi. Bayamin masihun. Hari bapak mah tengah bagian jatah. Terus di atas 65 cina tengah bagian jatah. Bayaminnya nyumput. abdi mah sieun ku jarum, Prof. Ya, jadi mungkin ya kalau ada kesempatan mandiri ya mandirilah ya, supaya kita bisa mudah berinteraksi ya. Nah, jadi itu ya, mesti ada pertanyaan, silakan kalau masih ada. Ada, Prof. Silakan. Ya. Tadi saya lihat bahwa ada pergeseran basis unggulan kompetitif. Salah satunya monopoli, ya begitu, Prof. Nah, pergeseran monopoli menjadi yang lain itu misalkan PLN yang sekarang kayaknya monopoli PLN, Pak. Jadi kalau yang dulu Telkom itu sudah banyak saingan sekarang. Tapi PLN itu menurut saya itu monopoli. Bagaimana menurut Prof seperti itu? Ya, jadi kebetulan saya ikut ya di dalam memperjuangkan itu. Jadi dalam konteks publik ya, publik, PLN untuk kepentingan publik itu masih monopoli.
pertimbangannya apa? Cost of production-nya tinggi, ya. Sementara daya beli masyarakat itu rendah, ya. Dan energi itu menjadi kebutuhan dasar dalam proses pembangunan. Jadi sampai pada konteks kita feasibility study belum ada, ya, dalam skala publik, ya, skala besar yang bisa mengimbangi investasi dari PLN, belum ada, ya, belum mampu lah, kecuali untuk daerah-daerah. Tetapi kemarin pemerintah mengeluarkan kebijakan, ya, jadi tidak monopoli sepenuhnya, ya. Jadi diberikan alternatif, ya, alternatif. Misalkan untuk kawasan industri, ya, jika kawasan industri itu bisa menyediakan elektrifikasi untuk kepentingan industri, ya, dengan skala harganya bisa kompetitif, maka itu diberikan jatahnya. Jadi untuk kalangan-kalangan ini, kawasan-kawasan industri sudah tidak lagi bersumber dari PLN. Ya. Kemudian untuk sektor-sektor yang mining skala besar, ya, seperti Freeport, itu tidak disuplai oleh PLN, itu oleh perusahaan. Itu ada. Kemudian juga ada untuk kelompok-kelompok masyarakat mini power plant, ya, misalkan di perkampungan, di kampung, di daerah, ya itu boleh disediakan, dialokasikan oleh koperasi dan UMKM. Jadi sekarang itu tidak mutlak, Pak, cuman proporsinya masih kecil. Nah, nanti lambat laun, ya, harus ada perusahaan-perusahaan, ya, yang bisa mengembangkan diri dengan tadi, ya, bisa menjual harga listrik, ya, yang kompetitif. Ya. Nah, ini sudah diberikan. Seperti sekarang ada prioritas dari pemerintah untuk renewable energy, ya. Nah, itu dibolehkan. Jadi tidak mutlak lagi oleh PLN sekarang. Tapi masih tadi porsinya masih kecil. Ya, suatu saat nanti boleh saja investor yang menanamkan yang betul lebih efisien dari mungkin bisa saja, mungkin bisa. Jadi tidak mutlak, Pak, kalian, Pak, sekarang, ya, untuk kawasan industri, untuk wilayah-wilayah tertentu, ya, bisa misal mini hidro, ya, itu oleh koperasi, oleh masyarakat setempat, ya, gitu, Pak. Ya, baik, Prof. Terima kasih, Prof. Ada lagi? Ya, Prof. Ya. Baik, saya Suroso, Prof. Ya, Suroso. Ya. Menurut berita ini, rencananya tanggal 1 Februari itu ada merger Bank BNI Syariah. Bank BNI Syariah dan BSM untuk menjadi satu, menjadi Bank Syariah Indonesia. Ya. Kembali kepada yang kita bahas tadi, Prof, kan ini kelompok gitu ya, banyak mungkin perbedaan banyak, termasuk juga kepemilikan. Seperti BRI Syariah sudah TBK, sementara yang lain belum gitu. Adakah kemungkinan gitu akan terjadi konflik gitu, Prof? Atau kalau iya, bagaimana solusinya supaya tujuannya itu kena, supaya bisa menghindari konflik gitu, Prof? Ya, jadi begini, dalam proses performing, ya, jadi pembentukan itu justru konflik itu pasti tinggi, ya, pasti tinggi. Tetapi lambat laun, ya, sampai normating, sampai performing, ya, itu konflik itu makin kecil, ya. Nah, seperti tadi saya contohkan, kita masih di Indonesia perusahaannya sejenis lagi, ya. Dua-dua semuanya milik pemerintah, makanya kudu persehat terus kan, ya. Iya. Itu contoh Sony Corporation dengan MGM tadi. Pada awal tuh konfliknya tinggi, ya, konflik tinggi. Bagaimana menyatukan budaya Barat yang individual
dengan budaya Jepang yang kolektif. Itu kan berlawanan sekali. Ya. Nah, itu pemerintah membuat satu strategi. Ya, strateginya apa? Gunakan curi vektor tadi. Ya, Sony di bawah, tadi MGM di atas kan gitu ya. Nah, dibuat strategi baru berdasarkan resultante tadi. Ya, jadi cari titik resultantenya. Nah, nanti lambat ke laun antara perbedaan itu tidak akan ada perbedaan karena semua menyatukan di titik resultannya, paham? Nah, cuman saya nggak tahu di Indonesia, kadang-kadang di Indonesia egois gitu orangnya ya. Nah, jadi ini kewajiban pimpinan. Jadi kalau masih nanti ada kelompok yang ego sentralnya tinggi, itu harus dikenakan punishment. Ya, sebaliknya kalau dia cepat mengadaptasikan, kita harus berikan reward gitu, ya, penghargaan. Nah, jadi dengan strategi itu, jadi dibuat rule of the game, ya, peraturan-peraturan yang baru, ya, yang mengakumulatif, ya. Nah, kemudian bagaimana pembinaan agar terjadi satu strategi, ya, yang mengarah pada titik yang sama, ya, yang tadi resultante tadi yang saya gambarkan kan, vektor A ditambah vektor B akan melahirkan vektor C. Itu fisika ekonomik ya namanya. Jadi dalam manajemen ada fisika ekonomi. Jadi gunakan itu. Nah, cuman tadi ini akan cepat kalau pimpinan itu memberikan satu tekanan, satu contoh keteladanan, ya, kemudian tindakan-tindakan yang tegas, ya. Dalam 1 tahun 2 tahun pasti ada adaptasi, itu sudah wajar. Tetapi itu adaptasi itu dalam menuju perbaikan, kesepakatan yang sama, ya. Kira-kira itu, betul. Dan malahan akan ditindaklanjuti nanti, bukan hanya bank syariah, mungkin juga banknya sendiri, bank konvensionalnya, untuk melahirkan MNC, Multinational Corporation di bidang perbankan. Jadi blueprintnya sudah ada, ya, akan digabungkan BNI, BRI, Mandiri, sama BTN. Ya, tapi karena ini yang kecilnya dulu ya, nanti yang besarnya kan. Kalau itu rencananya, supaya bank kita kuat menjadi bank besar, ya, yang efisien, yang efektif. Masa 4 bank kita kalah dengan HSBC, ya. HSBC kan bank Hongkong kecil, ya. Tapi karena dia sudah MNC, nah kita juga. Oke, karena saya ada kuliah di kelas lain ya, cukup sekian ya. Baik, Prof. Oke ya. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Terima kasih, Prof. Sehat-sehat, Prof. Selalu. Terima kasih, Prof.